Lancang kuning adalah perahu yang menjadi lambang daerah dan sebuah lagu daerah Riau. Cerita lancang kuning berasal dari sebuah kerajaan yang terdapat di Bukit Batu, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Kerajaan itu dipimpin oleh satu orang raja dan dua orang panglima, yaitu rajanya adalah Datuk Laksamana dan dua panglimanya adalah Panglima Umar dan Panglima Hasan. Pada suatu hari, Panglima Umar menghadap kepada Datuk Laksamana untuk mempersunting seorang gadis di negeri tersebut. Wahai yang mulia, aku ingin sekali mempersunting seorang gadis di negeri ini. Siapakah gadis yang ingin engkau persunting, Panglima? Dia adalah Zubaidah, yang mulia. Atas seizin Datuk Laksamana pun, pernikahan pun dilakukan secara besar dan ramai. Panglima Hasan yang mendengar hal tersebut pun kaget, sehingga dia pun merencanakan akal busuknya kepada Bowo Pawang. Wahai Bowo Pawang, aku baru saja bermimpi kalau Datuk Laksamana harus membuat lancang kuning untuk mengamankan perairan dari musuh. Bowo Pawang pun menyampaikan hal itu kepada Datuk Laksamana. Datuk Laksamana pun memanggil seluruh panglima lainnya untuk membuat lancang kuning. Di saat berita lancang kuning hampir selesai, terdapatlah sebuah berita jika Kerajaan Batin Sanggoro melarang nelayan di Bukit Batu mencari ikan di Tanjung Jati. Sampailah berita itu di telinga sang raja, sehingga Datuk Laksamana pun harus memanggil Panglima Umar untuk menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Dengan berat hati, Panglima Umar harus meninggalkan istrinya yang pada saat itu sedang hamil tua. Panglima Umar pun menempuh jarak yang sangat jauh. Di saat lancang kuning hampir selesai, kapal lancang kuning selesai, Pak Datuk Laksamana memanggil seluruh masyarakatnya untuk mendorong lancang kuning. Tetapi berkali-kali didorong tidak bisa. Maka datanglah Bowo Pawang menghampiri Datuk Laksamana. Wahai yang mulia, ampunkanlah aku. Kapal lancang kuning tidak bisa bergerak Jika apa, Wak Bowo? Jika kapal lancang kuning ingin segera diluncurkan, harus memiliki korban, yaitu wanita yang hamil sulung. Zubaidah akhirnya menjadi korban peluncuran lancang kuning. Bertepatan pada saat itu, Panglima Umar sudah merapat di pelabuhan Bukit Batu. Dia mencari istrinya, tetapi tidak ditemukan.
Dia pun tahu kebenaran cerita tersebut. Kalau semua itu direncanakan oleh Panglima Hasan dan juga Datuk Laksamana. Panglima Umar pun segera membunuh Panglima Hasan dan Datuk Laksamana. Di akhir cerita, Panglima Umar meninggalkan Bukit Batu menggunakan lancang kuning. Di saat di Tanjung Jati, datanglah ombak yang sangat besar, sehingga kapal lancang kuning pun tenggelam. Panglima Umar beserta lancang kuning pun tenggelam di lautan Tanjung Jati. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita lancang kuning tersebut adalah janganlah berbuat segala cara karena belum tentu baik bagi kita.